Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Cahyani Putri dari kelas Pengembangan Masyarakat Islam 6B. Di sini saya akan menyampaikan jawaban UTS Riset Aksi. Riset aksi merupakan gabungan antara penelitian dan juga proses pemberdayaan. Dan dalam riset aksi ini lebih menekankan pada belajar berproses. Jadi di samping meningkatkan ilmu pengetahuan, juga dapat meningkatkan keahlian, keterampilan, dan juga pengalaman. Robert Chambers juga mengatakan bahwa riset aksi atau participatory action research merupakan suatu pendekatan atau metode untuk mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan demokrasi, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Jadi dalam riset aksi, penelitiannya itu melibatkan semua pihak atau sasaran tujuan. Fasilitator adalah orang yang dengan sukarela melakukan kegiatan pemberdayaan seperti memfasilitasi, kemudian membantu masyarakat untuk memperlancar suatu kegiatan atau program masyarakat, membangun ruang dan komunikasi, serta menjadi penghubung serta membantu untuk merencanakan upaya-upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan masyarakat. Jadi, perlu diketahui bahwa fasilitator adalah orang yang sukarela melakukan pemberdayaan tanpa mengharapkan imbalan. Partisipasi adalah wujud keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan atau program, atau juga dapat didefinisikan sebagai peran serta seseorang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, keahlian, modal, waktu, serta ikut memanfaatkan dan juga menikmati hasil pembangunan. Jadi, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan. Pilar pemberdayaan itu ada 4. Yang pertama, people center atau berpusat pada masyarakat. Pengertian pemberdayaan adalah proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan serta untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan juga membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Oleh karena itu, masyarakat merupakan people center karena masyarakat adalah target dari pembangunan dan pemberdayaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu participatory atau partisipasi atau keikutsertaan masyarakat. Dalam pemberdayaan, masyarakat diharapkan dapat secara aktif dan juga kolaboratif terlibat dalam berbagai aspek pelaksanaan program. Seperti yang telah saya jelaskan tadi dalam People Center, bahwa masyarakat adalah pusat dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberdayaan seperti program, kegiatan, dan juga pembangunan dan lain-lain. Karena itu, dalam proses tersebut, keikutsertaan masyarakat itu sangatlah penting. Karena dalam sebuah program pemberdayaan itu bisa menstimulasi kemandirian masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap ini itu diperlukan waktu yang panjang dan juga proses pendampingan yang bisa melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi dan juga memiliki tanggung jawab terhadap suatu pemberdayaan dan pembangunan pada masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu empowering atau tanggung jawab. Empowering adalah suatu proses di mana seseorang pemberdaya berusaha untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau power yang dimiliki oleh masyarakat. Nah, penguatan ini meliputi langkah-langkah yang nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta peluang yang nantinya itu akan membantu masyarakat menjadi lebih berdaya. Yang lebih penting itu dalam pemberdayaan ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Nah, jadi empowering ini sangat penting karena jika pemberdayaan dan juga orang yang diberdayakan itu tidak bertanggung jawab, maka program, kegiatan, atau juga
perencanaan itu atau juga tujuan tersebut tidak akan tercapai. Kemudian yang terakhir yaitu sustainability atau berkelanjutan. Nah, dalam suatu program pemberdayaan masyarakat diperlukan sebuah rencana pembuatan program yang berkelanjutan, tidak hanya sesaat. Jadi program itu dapat berkelanjutan. Karena meskipun pada awalnya itu peran pendamping tersebut lebih dominan dibandingkan masyarakat sendiri, tetapi secara perlahan-lahan seorang pendamping itu pasti berkurang perannya. Bahkan pada akhirnya akan dihapus, apalagi seorang pendamping itu hanyalah orang asing yang sewaktu-waktu akan meninggalkan tempat sasaran tujuan tersebut. Oleh karena itu, jika masyarakat tersebut sudah mandiri, maka program tersebut dapat terus berjalan meskipun para agen pemberdaya sudah tidak ada di sana dan sudah meninggalkan tempat itu. Maka masyarakat juga dapat mampu mengelola suatu kegiatan mereka sendiri. Dalam riset aksi, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai pengamat pasif, tetapi telah berubah menjadi subjek aktif atas dirinya maupun lingkungan tempat tinggalnya, sehingga tidak ada lagi batasan jarak antara peneliti dan juga subjek yang diteliti. Jadi keduanya itu memiliki posisi dan kedudukan yang sama dan setara. Nah, pandangan ini itu dikemukakan pertama kali oleh Robert Chambers pada tahun 1970-an, di mana ia mengatakan bahwa masyarakat itu sebagai subjek, dan ia menggugat riset konvensional yang senantiasa memperlakukan masyarakat sebagai objek untuk dieksploitasi segala informasi dan juga sumber dayanya tanpa memperdulikan keberadaannya. Oleh karena itu, jika penelitian riset aksi ini dilakukan secara subjek-subjek, maka keberadaan masyarakat tersebut akan diakui dan dipedulikan karena riset aksi bersifat reflektif. Jadi dengan melibatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat itu sebagai subjek dan juga aktor utama dalam riset aksi, maka itu akan meningkatkan kesadaran, kemandirian, serta kepercayaan masyarakat untuk bertindak. Nah, bertindak di sini itu baik bertindak dalam merumuskan masalah, mencari jalan keluar, memberikan informasi, merencanakan program, dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun aktor dan penerima manfaat utama dalam riset aksi itu adalah masyarakat, bukan peneliti. Yang pertama itu yaitu pembuatan peta atau mapping. Ini merupakan alat untuk memetakan kondisi sosial masyarakat setempat. Melalui mapping, fasilitator dan masyarakat itu dapat bersama-sama melihat kondisi masyarakat, lingkungannya seperti kepemilikan rumah, kelengkapan sanitasi, kondisi rumah, agama, dan lain sebagainya. Nah, teknik ini itu biasanya digunakan dengan meminta warga masyarakat setempat untuk membuat peta desa atau daerah mereka masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu transect. Nah, transect ini merupakan penelusuran lokasi atau wilayah. Nah, transect ini merupakan teknik untuk menggali informasi melalui pengalaman langsung ke lapangan dengan cara berjalan menyelusuri wilayah desa mengikuti suatu lintasan tertentu yang telah disiapkan sesuai dengan hasil identifikasi awal, yaitu melalui teknik pemetaan. Nah, untuk melihat potensi lengkap dengan informasi, kondisi, dan juga ekosistem dengan gambar membelah wilayah. Data yang diambil adalah topografi dan kemiringan wilayah, jenis flora dan fauna, serta tata guna lahan dan juga kepemilikan lahan. Nah, kemudian hasil dari pengalaman selama penelusuran lokasi dituangkan ke dalam bagan atau gambar irisan muka bumi. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara terstruktur. Wawancara ini merupakan teknik untuk mencari informasi sambil melihat langsung situasinya. Nah, bisa berupa bertanya yang sistematis tentang pokok-pokok tertentu bersifat semi terbuka, tetapi pembicaraan ini dibatasi oleh topik yang telah ditentukan.
Bisa juga dengan menanyakan beberapa hal sehingga contohnya petani ini dapat menjelaskan sesuai dengan realita apa yang dilakukan seperti dalam pertanian atau bagaimana cara melakukan pertanian, mengapa cara ini diperlukan, karena seringkali apa yang diungkapkan partisipasi itu kadang berbeda dengan keadaan kenyataannya. Kadang-kadang kadang-kadang orang menyampaikan apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang memang benar-benar dilakukan. Melalui siklus Sisdamnas ini, diharapkan masyarakat mampu untuk merubah pola pikir dan juga sikap perilaku sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan fitrahnya sebagai manusia, yaitu manusia yang memberikan potensi yang ada dalam dirinya untuk kesejahteraan diri dan juga lingkungannya. Nah, dengan proses riset aksi yang dilaksanakan dalam proses tahapan siklus, artinya itu dalam memfasilitasi semua tahapan siklus, seharusnya siklus ini dapat menjadi pembongkar sekat-sekat yang menghilangkan dominasi dan juga diskriminasi, di mana hal ini bisa terjadi dengan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu siklus Sisdamnas ini sangat penting dalam riset aksi, karena bisa mensistematiskan pelaksanaan, juga dapat menghilangkan diskriminasi dan juga dominasi. Jadi, kedudukan antara fasilitator dengan masyarakat memiliki status yang sama dan setara dalam siklus Sisdamnas ini. Siklus pertama itu ada sosialisasi awal, rempuh warga, dan refleksi sosial. Yang pertama, sosialisasi awal itu dilaksanakannya pada pertemuan formal pertama oleh masyarakat sebagai hasil dari transek dan juga observasi dari peserta. Nah, tahapan sosialisasi awal ini adalah ada observasi, transek, kemudian sosialisasi tingkat basis, dan juga sosialisasi tingkat desa. Nah, yang kedua yaitu rempuh warga. Rempuh warga ini merupakan proses upaya mendorong masyarakat agar melaksanakan penyepakatan bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat bersama peserta PLT, KKN, PKM, dan lain sebagainya secara lisan dan juga tulisan. Nah, di sini juga diharapkan masyarakat itu aktif dalam menyampaikan pendapat. Kemudian yang ketiga itu yaitu refleksi sosial. Refleksi sosial ini untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Nah, prosesnya itu adalah dapat mengidentifikasikan masalah, mencari akar penyebab masalah, mencari indikator keberdayaan menurut masyarakat, menanyakan harapan masyarakat, dan juga menyusun RKTL. Kemudian, setiap proses yang dilakukan itu harus didokumentasikan untuk menjadi bahan laporan. Yang selanjutnya yaitu siklus kedua, yaitu pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat. Nah, yang pertama, pemetaan sosial. Pemetaan sosial itu merupakan proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat, termasuk di dalamnya itu ada profil dan juga masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut. Nah, kemudian data yang dibutuhkan dalam pemetaan ini adalah potensi, masalah, dan juga kebutuhan masyarakat. Kemudian teknik yang digunakan dalam pemetaan ini dipilih sesuai dengan kebutuhan di lapangan untuk mempermudah proses fasilitator dalam berstrategi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ini adalah organisasi masyarakat warga yang dibangun bisa bersifat organik, berbentuk pengguyuban atau perhimpunan, atau juga memanfaatkan organisasi atau lembaga yang sudah ada di masyarakat seperti LPDM, MUI, DKM, dan lain-lain. Organisasi masyarakat ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi perubahan masyarakat yang kemudian nantinya membentuk kelompok-kelompok kerja atau pokja di tingkat basis atau RT atau juga komunitas sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian siklus yang selanjutnya yaitu siklus ketiga, yaitu perencanaan partisipatif dan sinergi program.
Yang pertama, perencanaan partisipatif itu adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik, agar keputusan yang diambil itu dapat mendekati kata sempurna dalam informasinya. Nah, kemudian dokumen perencanaan partisipatif atau Dorantip itu merupakan perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan sosial, baik itu dalam jangka pendek seperti 1 tahun maupun dalam jangka menengah seperti 3 tahun. Nah, kemudian yang kedua yaitu Sinegri Program. Sinegri Program ini adalah membangun dan juga memastikan hubungan kerjasama yang produktif dan juga harmonis antar peserta dan juga masyarakat, sehingga dapat menghasilkan suatu program yang bermanfaat dan juga berkualitas. Nah, dalam Sinegri Program ini ada langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu penetapan kegiatan. Kemudian yang kedua yaitu fasilitasi penyusunan proposal oleh Pokja atau kelompok kerja. Kemudian yang ketiga itu Sinegri dengan Musnesbank. Yang keempat yaitu menggalang keswadayaan masyarakat. Yang kelima yaitu fasilitasi kerjasama dengan swasta dan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Dan yang keempat yaitu siklus terakhir, pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan program ini ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pembagian tugas, tim pelaksana dan juga tim pengawas. Kemudian yang kedua itu sosialisasi kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan secara partisipatif. Kemudian yang keempat yaitu membentuk organisasi pemelihara. Kemudian yang kelima yaitu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Nah, dan yang kedua monitoring evaluasi. Nah, monitoring evaluasi ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat untuk mewarisi pola pembangunan yang visioner dan juga sustainable. Nah, ada juga langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama itu rempuk warga untuk memonitoring evaluasi oleh organisasi warga. Yang kedua, laporan tim pelaksanaan. Yang ketiga, laporan tim pengawas. Yang keempat yaitu menyusun rekomendasi. Yang kelima, refleksi bersama. Dan yang terakhir itu menyusun rencana kerja tindak lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.